Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan kita pada pertemuan terakhir yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, innama ana lakum nazirum mubin, sesungguhnya saya bagi kalian adalah nazirun, adalah orang yang memberikan berita ancaman, mubinun yang nyata, yang jelas. Jadi di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka kalau Rasulullah itu merupakan nazirun, merupakan pemberi khabar ancaman. Kok basyirun ini nggak ada, nazirun doang? Harusnya kan basyira wa nazira, ya kan. Rasulullah bukan cuma ngasih ancaman-ancaman aja, tapi juga mengasih berita-berita menggembirakan. Basyirnya kemana? Kenapa cuma nazir aja di sini? Lah ini lagi ngomongin siapa sih? Ini kan lagi ngomongin orang-orang kafir yang pada minta azab itu segera diturunkan. Wa yastajilunaka bil azab. Ya, ada yang bilang ya ayuhan nas di sini memang tujuannya buat siapa? Buat orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang kafir yang munasabah dengan mereka nazirun, kasih ancaman dulu, dan ini mau dikasih berita gembira apa? Sholat kagak apa kagak, orang mereka kafir. Nah, ancaman itulah yang munasabah buat mereka. Maka di sini adanya nazirun, basyirunnya apa? Nggak ada. Nah, karena lebih sesuai, lebih sesuai. Walaupun ada yang bilang di sini nazirun tapi mencakup apa? Basyirun, begitu ya dong. Ya. Allazi na'amanu wa amilus sholihat. Ada paknya ya? Oh, ada paknya. Allazina amanu wa amilus sholihat, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ampunan wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ya. Katanya tuh cuma buat orang kafir, kok ini tahu ada orang beriman? Kata buat orang kafir doang tadi. Ketika Rasulullah memberikan ancaman, berarti kan responnya bisa jadi dua dari orang yang diancam. Takut sama ancaman itu, atau dia nggak takut, atau dia nggak peduli. Orang yang takut sama ancaman itu akhirnya jadi ngapain? Nah, jadi beriman. Ketika dia udah beriman, dia beramal soleh. Makanya dia dapat apa di situ? Ampunan, maghfiratun. Dia bikin salah apa sih? Orang beriman dan amal soleh, maka salahnya apa? Kok tahu-tahu dapatnya apa? Maghfiratun. Nah, berarti kan menunjukkan itu. Nah, artinya dosa-dosa selama waktu di mereka kafir ya udah diampunin oleh siapa? Diampunin oleh Allah. Ya. Ini juga mengajarkan kepada kita, artinya kita itu tetap disuruh istighfar. Mau ente bikin dosa mau kagak, tetap disuruh ngapain? Disuruh istighfar. Karena di sini tuh lahum maghfiratun, ini dapetin apa? Dapetin ampunan. Allazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan kasih kepada mereka ampunan, kasih pahala. Udah jelas dah, dikasih ampunan. Sedangkan di situ nggak ngomongin orang yang berdosa lalu dia bertobat, Allah akan memberikan ampunan. Itu jelas tuh, ya kan? Ini orang yang beriman, beramal
soleh mereka mendapatkan ampunan. Berarti kalau gitu kita emang disuruh istighfar. Ya? Kita mau bikin salah mau apa ya suruh istighfar. Rasulullah aja ngapain? Beristighfar. Ya. Setiap hari berapa kali itu yang di hadis Sab'ina marotan nih kalau nggak salah 70 kali. Ya, itu Rasulullah. Ya. Kita seharusnya lebih banyak dari itu. Rasulullah aja segitu. Ya, masa kita segitu juga. Ya, Rasulullah lebih baik dari itu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan dia aplikasikan keimanannya itu dengan amal yang apa? Dengan amal yang soleh. Ya, iman itu mainan hati, amal yang soleh mainan jawarih, mainan anggota badan. Ya. Keimanan nggak bisa kita nilai karena nggak kelihatan. Emang kita tahu hati orang kayak gimana, nggak bisa. Ya. Tapi kalau amal soleh orang bisa nilai loh. Kalau amal soleh. Orang sholatnya cepet dah, bisa kayak itu nih. Bisa, oh, keren nih, sholatnya cepet banget, 100 nilai. Sholatnya cepet banget, ya, bisa kita nilai. Orang sholatnya khusyuk banget, bisa kita nilai. Karena tuh pekerjaan anggota badan yang kelihatan. Tapi kalau iman itu pekerjaan hati, kita nggak bisa apa, nggak bisa nilai. Walaupun seharusnya amal itu ngikutin keimanannya, yang semakin tebal itu keimanannya, amal solehnya, amalnya makin apa, makin bagus. Nah, bisa. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang karim, rizki yang mulia, yang udah nggak ada sakut pautnya lagi dah, tuh rizki yang mulia tuh. Makanya baik ditafsirin asal ada kata-kata rizqun karim itu maksudnya berarti surga. Karena surga tuh udah nggak ada sakut pautnya lagi dah. Nah, kalau rizki di dunia kita dapat apa masih ada aja gitu sakut pautnya gitu, keterkaitan ke sono, keterkaitan di sini masih ada. Maka kalau surga udah nggak ada lagi sakut paut dengan yang lain. Ya? Wallazina sa'au fi ayatina, dan orang-orang yang berusaha sekuat tenaga fi ayatina pada ayat-ayat kami, mengusahakan sesuatu yang tidak baik, ya. Fi ayatina pada ayat-ayat kami. Sa'a artinya tuh jalan cepat, sa'a. Ya. Artinya di sini usahanya bukan usaha yang biasa-biasa saja, tapi usahanya kerja keras. Usahanya serius nih, ya. Untuk ngapain? Fi ayatina, untuk menjelekan ayat-ayat kami. Jadi bukan cuma main, nggak cukup ditaruh kata-kata wallazina kafaru fi ayatina, nggak cukup. Dan pada orang-orang yang kafir kan di sebelumnya kan orang-orang yang beriman, harus kan lawanannya orang-orang kafir, ya kan, tapi nggak cukup di situ, dikasih sa'a. Jadi sa'a itu lebih akhos, lebih kuat dibandingkan kufur. Orang kalau kufur bisa jadi dia nggak jelekin ayat Allah, nggak jelekin, nggak dijelekin Al-Quran, enggak. Ya. Banyak orang yang non Muslim di Indonesia banyak. Berapa banyak sih yang jelekin Al-Quran? Kan nggak banyak. Ya. Tapi ada orang yang benar-benar dia nggak beriman, dia kufur, terus dia ada usaha pengen ngapain? Fi ayatina, usaha yang nggak bagus untuk menjelekkan ayat-ayat kami. Begitu. Jadi sa'a itu lebih buruk dibandingkan kufur. Ya, sa'a. Jadi sa'a di sini digunakan untuk sesuatu yang nggak baik. Ya. Sa'a bisa nggak digunakan untuk yang baik? Bisa. Wa kana sa'yukum mashkura, di Quran tuh. Ya, sa'yukum mashkura itu sa'yun di situ. Sesuatu hal yang baik berarti kata mashkura. Atau bisa juga sa'a digunakan untuk yang baik dan untuk yang nggak baik berbarengan. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Surah apa tuh? Fa'amah man atawata, ya kan? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yun kalian, usaha kalian lasyatta, bermacam-macam. Berarti sa'yunnya ada yang baik, sa'yunnya ada yang apa? Ada yang buruk. Berarti sa'yun itu memang bisa digunakan buat yang baik, bisa juga digunakan yang buruk. Kalian digunakan yang buruk, contohnya ini, ayat ini. Ya. Kalian digunakan untuk yang baik, karena sa'yukum mashkura. Kalau digunakan bisa kedua-duanya, inna sa'yakum lasyatta. Nah, ini contoh sa'yun digunakan untuk sesuatu yang gak baik. Atau bisa juga apa ya?
Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Nah, itu sa'yu yang digunakan untuk sesuatu yang baik tuh. Ya fas'au ila zikrillah, suruh ngapain, buru-buru ngapain. Buru-buru datang. Mau sholat Jumat tuh, ya. Jangan pakai nungguin lama-lama. Ntar dapat di luar panas. Ya. Ntar dengerin khotib dari bawah pohon, ngadem aja begitu nggak enak. Di sini di dalam dapatnya. Lagi zaman Covid, wah, sholat renggang-renggang tuh. Tadi hitam-hitam, sampai keluar-luar sono. Ya. Pas hujan bingung mau kemana hujan. Mu'ajizina, mereka melemahkan. Mu'ajizina, melemahkan. Jadi mereka mengusahakan yang buruk dalam ayat-ayat kami. Mu'ajizina dalam rangka melemahkan. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni daripada neraka jahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatuhu bil amin. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hina talaba minhul kufaru wuqu'al adabi wasta'jiluhu bihi. Wasta'jaluhu bihi. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. Ai innama arsalani Allahu ilaikum nadhiran lakum bayana yaday adzabin syadidin wa laisa ila man hisabukum min syai'in wa laisa ilayya min hisabikum min syai'in amrukum ilallahi insya'a ajjala lakumul adzaba wa insya'a akhara ankum wa insya'a taba ala mayatubu ilaihi wa insya'a adzala man kataba alaihi syaqwa wa wal fa'ali ma yasha'u wa yurid wa yastar. Berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang kafir minta dijatuhin azab dan minta dicepetin dengannya. Kuliah ya nas innama ana lakum nadhirun mubin, artinya hanya saja Allah Ta'ala mengutusku kepada kalian sebagai pemberi berita ancaman untuk kalian di hadapan azab yang kuat dan tidak ada dan aku bukanlah orang yang akan menghisap kalian sedikit pun. Perkara kalian itu ada kepada Allah. Jika Allah mau, Allah bisa percepat azab untuk kalian. Jika Allah mau, Allah bisa akhirkan azab untuk kalian. Dan jika Allah mau, Allah akan mengampuni terhadap orang yang minta ampun kepadanya. Dan jika Ia mau, Allah akan sesatkan orang yang Ia catat di atasnya merugi. Dan Allah itu, dan Dialah yang Maha melakukan bagi apa yang Ia kehendaki dan Ia kehendaki dan Ia pilih. Iya, jadi di sini Rasulullah bilang innama ana lakum nazirun mubin. Saya ini cuma ngasih berita ancaman ya, bahwa akan ada azab begini, akan ada azab begini. Kalau kalian minta azab ini cepat-cepat diturunin, lah itu udah bukan urusan saya. Ya. Rasulullah nggak bisa nurunin azab, kagak bisa. Itu urusan siapa? Urusan Allah. Rasulullah tugasnya basyiran wa naziran, cuma itu. Buat yang beramal baik akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasannya kapan? Apa di dunia? Apa di akhirat? Ya itu mah bukan urusan Rasulullah. Allah mau kasih nanti full di akhirat, ya bisa. Atau Allah mau nanti di akhirat dikasih full tapi di dunianya udah dikasih panjer dulu dikit-dikit, ya bisa juga, ya udah dikasih bisa juga. Ya? Jadi baik ganjaran ataupun balasan itu udah bukan urusan Rasulullah. Rasulullah cuma menyampaikan saja gitu. Ya? Terus La mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wa innama ana lakum nadhirun mubin falladzina amanu wa 'amilus shalihat ay amanat qulubuhum wa sadaqu imanuhum bi a'malihim wa innama ana lakum nadhirun mubin falladzina amanu wa 'amilus shalihat, artinya iman oleh hati-hati mereka dan membenarkan iman mereka terhadap amal mereka. Iya, jadi keimanan mereka itu mereka sesuaikan dengan apanya? Dengan amal mereka. Terus Lahum maghfiratu wa rizqun karim ay maghfiratun lima salafa min sayiatihim wa mujazatu hasanatin wa mujazatun hasanatun wa mujazatun hasanatun alal qalili min hasanatihim lahum maghfiratu wa
sedikit dari kebaikan mereka. Qala Muhammad bin Ka'b al-Qurazi, "Idza sami'ta Allah ta'ala yaqulu wa rizqun karim fa huwa jannatu." Wa qawluhu waladina saw fi ayatina mu'ajizina, qala Mujahidun yuthbituna an-nasa an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza qala Abdullah bin Jubair muthbitina. Wa qala Ibnu Abbasin mu'ajizina muradibina. Waladina saw fi ayatina mu'ajizina, berpendapat Mujahid, manusia itu menghalangi dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghalangi manusia. Anasa kan jadi maf'ul. Iya. Mereka menghalangi manusia dari mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga berkata oleh Abdullah bin Zubair, mutsbitin, menghalangi, orang-orang yang menghalangi. Dan berpendapat oleh Ibnu Abbas itu melemahkan dalam keadaan menghinakan juga. Ya, berkata oleh Ibnu Abbas, mu'ajizin maknanya mudoghimin. Gitu. Terus Ulaika ashabul jahim wa hiya an-narul qaratul mujiatu asyadidu adzabuha wa nikaluha ajaranallahu minha. Ulaika ashabul jahim itu adalah api yang panas yang menyakitkan, sangat keras azabnya dan siksaannya. Moga-moga Allah melindungi kita darinya. Qala Allah Ta'ala alladzina kafaru wa saddu an sabilillah yazidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yafsidun. wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelum engkau min rasulin, daripada rasul, wala nabiyyin, dan tidak juga daripada nabi. Ini diatopkan begini berarti memang beda antara rasul dengan apa? Dengan nabi ya. Tapi masalahnya definisinya aja yang susah ketemu. Susah tuh nyari definisi apa rasul dan nabi tuh susah. Definisi-definisi yang ada nggak bisa membuat kita puas gitu, tetap menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang paling populer apa sih? Kalau umiro bitabligh rasul, fa ilam yu'man berarti apa? Nabi. Nah, itu tentu bakal nimbulin apa ya, pertanyaan lagi dari definisi itu. Ada yang bilang kalau rasul itu dia tuh ngelihat langsung malaikat Jibril. Malaikat tuh nganterin wahyu, dia lihat gitu. Istilahnya dia pernah ngelihat malaikat Jibril lah gitu. Tapi kalau Nabi tuh enggak. Jadi cuma lewat mimpi atau lewat apa gitu. Nah. Ada lagi yang lebih dekat gitu. Jadi kalau Rasul itu umatnya menentang Rasul. Nah. Tapi kalau Nabi enggak, umatnya enggak apa. Dia nerusin Rasul yang dahulu. Jadi umatnya udah damai nih, nabinya meninggal nih. Nah, terus ada penerusnya tuh aman begitu. Jadi umatnya tuh udah tinggal nurut. Kayak misalkan Nabi Musa, Nabi Harun meninggal. Itu kan Bani Israel udah nurut tuh. Nah, terus ada yang ngurusin bimbing Bani Israel. Atau Nabi berarti. Karena dia nggak ngadepin umat yang masih kafir lagi, yang kurang gitu. Ya. Ada definisi begitu. Tapi emang ala kulli hal Nabi dan Rasul ini definisinya apa? Agak-agak susah. Ya, definisi yang ada tuh tetap menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Qablika min rasulin wa nabiyyin. Inna iza tamanna, kecuali apabila dia memiliki keinginan ya. Apa sih keinginan yang dimiliki oleh Rasul dan yang dimiliki oleh Nabi? Mereka ingin kalau umatnya itu ngikutin apa yang mereka sampaikan, begitu. Itu keinginan semua Nabi dan semua Rasul. Oke, pengennya semua umatnya yang disampaikan tuh pada beriman. Ya Rasulullah dia pengen banget orang semekah tuh pada ngapain? Pada masuk Islam semua, pengen banget tuh. Tapi apakah keinginan itu bakal berjalan mulus? Kagak. Kenapa? Alqas syaitan fi umniyati. Karena setan akan melemparkan hal-hal yang tidak baik, ujian atau cobaan atau apalah godaan-godaan ya. Ini nggak disebutin nih apanya maf'ulnya. Maf'ul dari alqa nggak disebutin.
Karena sesuatu yang dilemparkan sama setan itu udah pasti nggak bagus dah. Dia mau apa aja nggak bagus gitu. Ya. Jadi setan akan mencampakkan, akan menaruh hal-hal yang nggak bagus, godaan, rayuan, bujukan atau apalah yang nggak bagus, fi umniyati, dalam keinginan para rasul itu. Ya. Jadi Rasul pengen semua umatnya yang disampaikan itu pada beriman, setan nggak tinggal diam. Ya. Setan akan berusaha tuh. Mengasih hal-hal yang nggak bagus, baik itu godaan atau rayuan ke umatnya, agar jangan sampai keinginan daripada Rasul ini bisa terlaksana, semua umat yang disampaikan itu beriman gitu. Oke. Setan itu siapa sih? Ya siapa saja, bisa jin, bisa apa, bisa manusia. Syayatinal insi wal jin, kan gitu di Quran. Setan-setan baik dari ins, dari manusia, dan juga dari apa, dari jin ya. Manusia yang tukang ganggu, yang mutamarid, yang kurang ajar, setan juga. Kan setan itu kan al-mutamarid, sesuatu yang kurang ajar. Ya, setan tuh. Ya. Jin yang mutamarid, namanya setan juga. Bahkan kalau kita binatang yang kurang ajar aja kita bilang apa? Setan. Nih kucing nih nyolong ikan, setan banget tuh. Ada kucing, aneh kucing bukan setan. Ini kan gitu, ada kucing. Ini kita ada setan. Ya, karena al-mutamarid itu. Jadi setan itu enggak, yang dimaksud di sini enggak harus setan itu makhluk halus, enggak harus, karena setan pun manusia pun bisa masuk dalam kategori setan di sini. Fayadfa'ullahu mayulkis syaitan, maka Allah fayansahullahu mayulkis syaitan, maka Allah hapus apa yang dilemparkan oleh setan itu. Summa yuhkimullahu ayati, kemudian Allah kokohkan ayat-ayatnya. Jadi usaha setan untuk menghalangi orang-orang yang sudah ingin beriman kepada Rasulullah, Allah hapus usaha-usaha setan itu, rayuan-rayuan ini dihapus ya? Bahkan bukan cuma dihapus, summa yuhkimullahu ayati, maka Allah ajaran-ajaran Rasul lebih dikokohkan lagi di hati orang-orang yang memang udah tertarik untuk memeluk agama apa? Agama Islam. Ya? Jadi summa di situ bukan menunjukkan urutan kejadian, bukan. Bukan. Summa di situ menunjukkan ar-ratbi, apa ar-ratbi? Tingkatan. Artinya gini, yuhkimullah itu posisinya lebih utama dibandingin apa? Yansahullah. Gitu. Ya? Tetap yang paling tinggi itu yuhkimullah. Kalau Allah udah kukuhkan, dia mau hapus mau kagak nggak jadi masalah. Andai kan godaan setan tuh nggak dihapus sama Allah, tapi keimanan udah dimantapkan di hati orang yang beriman, nggak masalah. Kita mau sholat jamaah nih, setan ngasih godaan, capek baru pulang dari sekolah, ya kan? Ini masih ada urusan. Tapi kalau yuhkimullah, Allah udah kukuhkan di hati kita pengen sholat jamaah, apa yang yulkis syaitan, apa yang setan udah lemparin ke hati kita godaan-godaan biar nggak sholat jamaah, udah nggak ada artinya. Walaupun Allah nggak hapus itu, walaupun Allah nggak hapus, tapi kan Allah udah kukuhkan tuh, akhirnya apa yang setan lemparkan tuh udah nggak ngaruh buat kita. Maka di sini summa di situ untuk menunjukkan ar-ratbi, tingkatan, artinya ihkamullah itu tetap lebih utama dibandingkan naskhullah gitu. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaj'ala mayulkis syaitanu fitnatan, supaya Allah jadikan apa-apa yang dilemparkan oleh setan itu fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi setan memberikan godaan, memberikan gangguan, Allah biarin. Ya, emang setan dikasih potensi kok oleh Allah buat ngapain? Buat menggoda manusia. Itu udah potensi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada setan. Jadi Allah biarkan di situ. Jadi setan ngasih godaan, godaannya dihapuskan gitu ya. Harusnya kalau kita pikir ngapain godaannya dihapus? Setannya aja diapain? Setannya ngapain? Tapi kagak. Memang Allah jadikan itu liyaj'ala ma yusyaitan fitnah, untuk dijadiin apa? Untuk dijadiin cobaan. Mana manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang enggak.
Mungkin kalau nggak ada setan mah orang bener semua kali ya. Kok nggak ada setan gitu, nggak ada yang gangguin ini, bisa jadi orang bener semua. Jadi itulah Allah coba di situ. Ya, fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya itu udah keras. Ya, di sini ada dua hati yang nggak benar nih, hati yang ada penyakitnya atau hati yang udah keras. Hati yang udah keras udah nggak bisa nerima yang lain. Tapi kalau hati yang sakit ya repot juga. Hati yang sakit perlu diapain? Perlu diobatin. Hati yang sakit berarti orang-orang munafik, hati yang keras berarti orang-orang kafir yang tetap bersikeras dalam kekufuran mereka. Wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sungguhnya orang-orang zalim sungguh pada permusuhan yang jauh. Shiqaq itu permusuhan. Asal-asalnya diambilnya dari sikul itu apa ya? Samping ya. Sikul aiman, berarti kan kita samping kanan, samping kiri ya, sikul ya. Diambil dari situ, dari kata-kata samping. Kok bisa jadi permusuhan? Karena orang kalau lagi musuhan, kalau dia ada di satu tempat, itu nggak mau berhadapan, dia bakal kasih sampingnya. Ya, jadi nggak mau begini, nggak mau. Ya. Yang ngatur ngasih sampingnya, yang ngatur ngasih apa? Ngasih samping nggak mau saya lihat. Jadi cuma samping-sampingnya yang kelihatan. Jadi dari kata-kata samping itulah akhirnya diambil kata-kata syikok yang maknanya apa? Permusuhan. Nggak mau saling muajah, nggak mau saling tatap muka. Waliya'lamal ladzina utul ilma, dan supaya tahu orang-orang yang Allah berikan ilmu, annahu al-haqqu min rabbika, bahwasanya dia itu adalah yang benar dari sisi Tuhan engkau. Artinya ilmu itu bisa mengantar kepada hidayah, begitu. Ya. Karena dia dipikirin, akhirnya dia mendapatkan ilmu. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah al-haq min rabbika, ini adalah kebenaran daripada Tuhanmu, gitu. Fayu'minu bihi. Ya, akhirnya mengantarkan kepada mereka beriman dengannya. Ya, jadi ilmu itu bisa tuh, mikirin itu bisa. Jadi hidayah itu bukan semata-mata toto Allah kasih aja, ya kagak. Ya, perlu diapain? Perlu diusahain. Ya. Fatukhbitalahu qulubuhum, maka menjadi tunduk baginya hati-hati mereka. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan sungguhnya Allah sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Baca. Pada qara katsirun minal fasirina hawana qisatal goroniki, maka menuju katsir minal muhajirati ila ardil habasyati sana minhum anna musyriki Quraisyin qad aslamu walakinnaha min turukin kulluha mursalatun walam araha musnadatan min wajhin sahihin wallahu a'lam. Sungguh menyebutkan oleh mayoritas dari ahli tafsir di sini akan kisah Goronik. Goronik nama. Iya, Goronik. Goronik itu berhala orang-orang kafir. Ya, Goronik. Dia itu arti dasarnya itu burung. Burung. Jamak dari gurnuk, kalau nggak salah tuh. Maknanya burung. Kenapa berhala itu? Kenapa burung itu bisa dijadiin buat istilah berhala gitu, Goronik? Kenapa bisa begitu? Karena begini, orang-orang yang nyembah berhala itu asal-asalnya karena mereka kalau menyembah Allah langsung, mereka sangka tuh terlalu jauh, nggak bakal nyampe. Jadi mereka perlu perantara, ya? Perantara yang disembah di mana? Di dunia yang buat mereka minta. Nah, perantaranya itu apa sih? Nah, itu berhala. Ini harapan berhala itu jadi perantara mereka kepada siapa? Kepada Allah yang jauh banget di atas, yang mereka nggak bisa menggapai itu. Mereka perlu perantara di sini. Jadi harapan mereka berhala itu kayak burung tuh. Jadi kalau mereka minta sesuatu kepada berhala, berhala itu bakal terbang. Wah, ngebawa berita itu kepada siapa? Permohonannya kepada Allah yang jauh di langit sana begitu. Akhirnya dari kata-kata
karena dianggap berhala itu kayak burung gitu. Diambillah jadi kata-katanya goronik. Nah, goronik itu arti dasarnya tuyul, burung. Nah. Terus ini luar biasa nih ceritanya nih, teraneh dah bapaknya terus ya. Dan apa yang ada daripada kembalinya mayoritas daripada orang yang hijrah ke daerah Habasyah karena menyangka di antara mereka ada orang-orang Quraisy yang mereka itu udah masuk Islam. Akan tetapi itu dari jalur-jalur yang semuanya mursal. Aku tidak melihatnya satu yang bersanad daripada jalan yang sahih. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Yunus bin Ubayd qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah Nabi Bisr an Sa'id bin Jubair qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kata an-najma qala ma balagha hadzal mawdi'a afaritu malatal uzza wa manat thalithatal ukhra qala fal qasyatanu ala lisanihi tilkal gharani qal aliyah gharani kul ula tilkal gharani kul ula wa inna syafa'a atahu turtaja. Riwayat dari Bishr dari Sa'id bin Jubair, ia berkata membaca oleh Rasulullah SAW di Mekah akan surah An-Najm. Maka tatkala sampai kepada ini tempat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, dia berkata maka setan melemparkan di atas lidahnya tilkal oleh itu enggak tilkal goronik kul ula. Iya, wa inna Tilkal goronik kul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Nah itu jadi pas Rasulullah baca sampai wa manata salisatal ukhra, setan masukin ke mulut Nabi. Akhirnya ayatnya terus jadinya. Ya, jadi ayatnya pas wa manata salisatal ukhra tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atuna turtaja. Itu jadi ayat jadinya. Padahal ayat itu yang lemparin siapa? Setan ke mulut Rasulullah. Akal kan tuh cerita. Ya, jadi bisa tuh Rasulullah lagi baca sampai padahal Rasulullah pengen bacanya sampai waman saya salah tahu-tahu setan nyisipin 2 ayat tambahan dari setan ke dalam lidah Rasulullah dan Rasulullah baca itu. Ya. Jadi kalau memang ditafsirin dengan ini berarti kata-kata tamanna yang ada di ayat iza tamanna itu maknanya iza tala membaca. Kalau saya kan tadi tamanna saya artinya berkeinginan. Ya sebagaimana arti dasarnya kan. Tapi kalau yang mengambil ke sini dia maknain itu tala yang membaca al-qasyaitanu bi umniyati al-qasyaitanu bi tilawati berarti. Ya. Jadi itu 2 ayat tambahan tuh sisipan dari setan tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Ya. Jadi Rasulullah nyebutin goronik, padahal goronik itu kan dewa-dewa siapa sembahan-sembahannya orang-orang kafir Quraisy. Ya, terus qalu ma dzakara alihatuna bil alihatana ma dzakara alihatana bil khairin qabla yaumi fasajada wa sajidu. Mereka lalu pada mengucapkan tidaklah ia menyebutkan akan Tuhan-Tuhan kami dengan yang kebaikan sebelum hari ini, maka ia sujud, mereka pun pada sujud. Lah seneng banget orang kafir, ya kan? Nama Tuhannya disebutin nama Rasulullah, lo bangga banget masuk Quran. Udah gitu disebutin yang baik. Ya. Kalau kemarin-kemarin disebutin juga, tapi disebutinnya jelek-jelek mulu, nanti baru tumen nih. Disebutin syafa'atahunna turtaja. Ya. Makanya pas Rasulullah sujud, mereka pada ngapain? Itu pada sujud lagi, pada senang. Ya. Terus Fa'anzalallahu azza wa jalla hadhil ayata wa ma arsalna min qablika min rasuli wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Rawu Jaririn an bandarin iya an syubata bihi binahwihi wa huwa mursalun. Wa qad rahul Bazzar bi musnadihi an Yusuf bin Hamadin an Umayyah bin Khalidin an syubata an Nabi Bisrin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin bima ahsibu syakka fil hadisi bima ahsibu asaku bil hadis
bima asibu. Nah terus tuh iya tuh kayak jumlah apa ya, kalimat sisipan tuh asyaku fil hadis gitu. Bima asibu asyaku bil hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara bima kata surat an-najmi hatta intaha ila al-fariqul lata wal uzza wa dzakara baqiyatahu. Tsumma qala al-Bazaru la na'lamu yurwa muttasilan illa bihadzal isnadi. Tafarada bi waslihi Umayyah bin Khalid wa wathiqatun masyhurun. Wa inama yurwa hadza min tariqil Kalabi an Abi Shalihin an Yabasin. Lalu berkomentar oleh Al-Bazar, aku tidak tahu diriwayatkannya secara mutasil kecuali dengan sanad ini yang telah tersendiri dengan mutasilnya oleh Umayyah bin Khalid. Walhal beliau itu sikot bagi masyhur. Dan hayasanya diriwayatkan ini dari jalur Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas. Kemarin Abi Hatimin an Abil Aliyati wa Anisudi mursalan. Wa qad rawahu Jaririn an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wa Muhammad bin Qaisin mursalan aidan. Wa qala qatadatu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli indal maqami idna asa. Wa al-qasyatu ala sunnah wa inna syafa'ataha la turja. Wa innaha la ma'al baranikil ula. Wa hafizahal musyrikuna wa ajra syaitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qara'aha. Fa nazalat biha alsinatuhu. Nazalat biha alsinatuhu. Fa anzalallahu kama arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna al-ayat. Dan berkata oleh Qatadah, dulu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sisi makam. Tiba-tiba beliau mengantuk, lalu setan melontarkan di atas lisannya, wa inna syafa'ataha la turtaja wa inna la ma'al baranikil ula. Lalu orang musyrik pada menghafalnya dan memperlakukannya oleh setan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah membacanya. Lalu tergelincirlah dengannya. Nah, pazalat tuh zalat tapi tunduk. Tunduk, iya. Lalu tunduk dengannya oleh lidah-lidah mereka. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna. Ini berarti jalur berbeda Bang ya kisahnya. Enggak, ini kisahnya lebih aneh lagi. Justru Nabi ngantuk. Iya, justru Nabi lagi sholat terus ngantuk. Nah pas lagi ngantuk setan nyisipin apa? Nyisipin kata-kata itu. Dan orang musyrik pada dengar. Nabi lagi ngantuk gitu ya. Akhirnya jadi nyebar apa yang diucapin pas lagi saat ngantuk itu. Cuma lagi-lagi nih hadisnya kagak jelas, hadisnya mursal semua. Kan padahal kejadian luar biasa. Lah orang kafir pada sujud, itu kejadian luar biasa. Tapi kok nggak ada satupun sahabat yang ngeriwayatin? Kan kalau mursal kan berarti di ujung kan ada yang kebuang. Berarti di sahabat-sahabat tuh nggak ada aneh gitu. Kok bisa tahu orang-orang yang tabiin yang pada cerita-cerita tentang ini? Soalnya ini jadi sasaran empuk banget nih buat orang-orang yang gak suka Islam nih. Cerita ini nih sering dijadiin dasar buat ngatain kalau Al-Quran tuh nggak benar. Karena ada kejadiannya begini. Artinya Nabi bisa dipengaruhi sama siapa? Sama setan. Gitu. Ya. Padahal nih hadisnya justru dipertanyain, tapi ini dipakai banget hadis ini sama mereka nih buat ngejatuhin Al-Quran, ya, untuk menunjukkan kalau Al-Quran itu patut dipertanyakan gitu, wahyu dari Allah. Karena cerita-cerita ini yang sebetulnya kalau kita lihat aja kok nggak masuk akal. Ya. Terus pada harallahu asyaitana, lalu Allah mengusir setan itu. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Musa bin Abi Musa al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin Ishaq al-Musibi qala hadatsana Muhammad bin Khalid an Musa bin Uqbata an Ibnu Syihab qala unzilat suratun najmi wa kana al-musyrikuna yaquluna law kana hadzal rajulu yadhkuru alihatan nabiy khairin aqrarnahu wa ashabahu walakinahu la yadhkuru man qala fadinahu min al-yahudi wa nasara bi mithl alladhi yadhkuru alihatana min asyakk wa syakk. Karena Rasulullah SAW istada alaihi ma'ana lahu ashabuhu min adahum wa takdibihim wa azanahu dolaluhum fakana yatamanna hadahu. Riwayat dari Uqbah dari Ibnu Syihab yang berkata diturunkan surah An-Najm dan adalah orang-orang musyrik itu pada mengatakan kalaulah laki-laki ini menyebutkan Tuhan kami
niscaya kami akan menetapkannya dan menetapkan para sahabatnya. Akan tetapi dia tidak menyebutkan orang yang menyalahi agamanya dan daripada Yahudi dan Nasrani semisal yang dia sebutkan terhadap Tuhan-Tuhan kami daripada cacian dan keburukan. Jadi kalau orang Yahudi sama orang Nasoro tentu masih dapat pujian juga dah. Kalau dari Rasulullah masih ada omongan enaknya juga gitu. Tapi kalau buat kita nih, buat Tuhan-Tuhan kita katanya kagak ada sama sekali yang enak gitu. Ya. Terus. Dan adalah Rasulullah SAW bersangatan di atasnya terhadap apa yang menimpanya dan para sahabatnya daripada menyakiti mereka dan mendustakan mereka dan membuat sedihnya oleh sesatnya mereka. Maka adalah dia berkeinginan untuk memberi hidayah kepada mereka. Falamma anzalallahu suratan najmi qala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa. Al-qasyatanu indaha kalimatin hina dzakarallahu atwagita. Faqala wa innahunna lahunnal gharaniku ula wa inna syafa'atahunna lahiyallati turtaja. Wa kana dzalika min syaja'i syaitani wa fitnatihi. Maka tatkala Allah Ta'ala menurunkan surah An-Najm, afara'aytum Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul unsa. Allah setan melemparkan di sisinya akan beberapa kalimat ketika Allah menyebutkan tauhid. Lalu ia berkata, dan sesungguhnya wa innahunna lahunnal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna lahiyallati turtaja. Dan adalah demikian itu daripada sajaknya setan dan fitnahnya. Fawaqat hatanil kalimatani fi qalbi kulli musyrikin bima kata wa zallat biha alsinatuhum wa tabasyaru biha. Lalu terjatuhlah dua kalimat ini di hati setiap musyrik di Mekah dan tunduk dengannya oleh lidah-lidah mereka dan mereka bergembira dengannya. Wa qalu inna Muhammadan qad raja'a ila dinil awwali wa dini qaumihi. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad telah kembali kepada agamanya yang pertama dan agama kaumnya. Kalau membagalau Rasulullah SAW akhiran najmi sajada wa sayaqulu man hadarahu min muslimin aw musyrikin. Wa anal walid bin al-Mughirah kana rajulan kabiran farafa'ala kafhi turaban fasajada alaihi. Maka tatkala setelah sampai informasi dan kepada Rasulullah SAW di akhir Najm, ia sujud dan sujud pula setiap orang yang menghadirinya daripada muslim ataupun musyrik. Selain bahwasanya Al-Walid bin Mughirah adalah seorang orang yang besar, ia mengangkat di atas telapaknya akan ke tanah lalu ia sujud. Iya, jadi pas Rasulullah selesai baca itu, Rasulullah sujud, orang yang semua hadir di situ pada sujud. Yang orang Islam sujud, yang orang non Muslim juga ngapain? Pada sujud. Pasti pada bingung tuh. Yang orang Islam pasti bingung lah, kok orang kafir harus sujud juga. Bahkan di sini disebutin Al-Walid bin Mughirah orangnya gemuk. Karena dia gemuk kan sujud susah. Ya orang gemuk kan sujud susah kan? Itu karena dia saking pengennya sujud juga bareng Rasulullah tuh karena nyebut berhala-berhala mereka di pendengaran mereka nih. Itu sampai ngangkat pasir gitu. Pasir, nah dia sujudnya begitu. Dia mau sujud ke sini badannya berat gitu. Ada tanahnya yang nyamperin ke dia gitu. Kan min akapihi turaban pasajada alaihi. Berarti itu begitu aja tuh. Terus Ba'jabal fariqani kilahuma min jama'atihim bisujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka takjublah kedua kelompok tersebut, keduanya daripada kelompok mereka pada sujud karena sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muslimuna fa'ajibu lisujudil musyrikin ma'hum ala ghairi iman wa la yaqinin wa lam yakunil muslimuna sami'ul ayatal lati al-fasyaitun fi masami'il musyrikina. Maka adapun orang-orang muslim mereka itu takjub karena sujudnya orang musyrik bersama mereka di atas tanpa iman dan tanpa keyakinan. Dan tidaklah orang muslim itu mendengar ayat yang dilontarkan setan pada pendengaran orang-orang musyrik. Fatma annat anfusuhum nama al-fasyaitanu bi umniyati Rasulullah sallallahu wa haddatsahum bi syaitanu anna Rasulullah sallallahu qad qara'aha bi surati fasajadu litazimi ayati. Apa yang kalimatun nasi wa zahara syaitanu hatta balabat ardal habasyati wa man biha minal muslimina wa
Utsman bin Maz'un wa ashabuhu wa tahaddatsu an ahla Makkah qad aslamu kulluhum wa sallu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tenanglah diri-diri mereka tatkala setan itu melontarkan pada keinginan Rasulullah SAW. Bacaan di sini Pak ya. Iya. Dan membicarakannya mereka dengannya oleh setan bahwasanya Rasulullah SAW sungguh telah membaca surah tersebut. Lalu mereka pun sujud karena Rasul mengagungkan Tuhan mereka. Maka menjadilah fitnah, tersebarlah fitnah kalimat tersebut pada manusia dan menzahirkannya oleh setan sampai informasi tersebut sampai ke daerah Habasyah, dan orang yang dengannya itu daripada orang muslim. Ada Utsman bin Maz'un dan para sahabatnya, dan mereka bercakap-cakap bahwasanya Ahlu Makkah itu sungguh mereka telah masuk Islam semuanya, dan mereka pun sholat bersama Rasulullah SAW. Wa balaghahum sujudal walidil mughirati ala wa balaghahum sujudul Walid ibni Mughirah ibni al-Mughirati ala turabi ala kafhi, dan sampai juga informasi mereka sujudnya Walid bin Mughirah di atas debu, di atas telapaknya. Wa datu anak muslimin pada aman bima kata, dan mereka pun Wahud nisu diceritakan. Wahud nisu anak muslimin akan aman bima kata, dan mereka pun diceritakan bahwa orang-orang muslim itu sungguh telah beriman di Mekah. Bukan, sungguh qad aminu, sudah aman. Orang muslim kan memang udah beriman. Oh iya. Dan mereka diceritakan bahwa orang-orang muslim itu sungguh mereka sudah aman di Mekah. Faqbalu siro'ah, lalu mereka pada menghadap dengan keadaan cepat. Iya, jadi berita itu sampai ke negeri Habasyah, di mana banyak orang-orang Islam yang karena nggak kuat diseksa sama orang kafir pada hijrah. Kan orang Islam sebelum hijrah ke Madinah, hijrah kemana dulu? Ke Habasyah dulu, sampai ke sono. Orang-orang di Mekah udah pada sujud, udah pada masuk Islam, berarti udah aman dah nih. Orang-orang yang Islam juga qad amin, udah pada aman, udah nggak digangguin lagi. Berarti kondisinya di Mekah udah enak, udah pada beriman semua. Fa'aqbalu syira'an, akhirnya mereka pada pulang kampung cepat-cepat. Karena mereka udah menganggap di Mekah tuh orang udah pada ngapain? Udah pada beriman. Berarti kok udah sampai ke sono, ini berita nyohor gak? Lah nyohor, tapi kenapa kok nggak ada sahabat yang meriwayatkan ini? Kenapa mursal gitu loh? Kenapa kok tabiin yang ngeriwayatin hadis ini? Kan aneh. Padahal ini kejadian luar biasa loh. Ya, orang di dekat Ka'bah pada sujud semua. Ya orang Islam, orang kafir kompak pada ngapain? Pada sujud loh kan. Kejadian di mana sekarang orang kafir mau orang Muslim tuh bareng-bareng sujud, coba di mana? Ya kagak ada. Mau kalau benar ada kejadian luar biasa kejadian ini, tapi kok hadisnya kok mursal semua. Ya. Sampai orang yang ada di Ethiopia pada balik tuh di Habasyah pada pulang kampung. Terus. Wa kana sallallahu ma'al qasyaitan wa ahkamallahu ayatihi wa hafizahu minal bariyati. Dan sungguh Allah Ta'ala menghapus apa yang telah dilemparkan setan, dan Allah mengokohkan ayat-ayatnya, dan Allah menjaganya daripada kabur, daripada piriat, daripada kebohongan. Jadi kan pada akhirnya Allah kan hapus itu, jadi nggak masalah dong. Loh masalah ya? Yang ini yang dihapus, tapi ayat-ayat yang lain gimana? Kan jadi menimbulin apa? Menimbulin keraguan kalau begitu. Ya iya, ini jelas dihapus tuh yang tadi Goronik, Turtaja tuh dihapus. Tapi kan di ayat-ayat yang lain jadi bahan pertanyaan. Jangan-jangan di ayat yang lain disisipin sama siapa? Disisipin sama setan juga. Apalagi tadi dibilang ayat yang disisipin itu yang orang Islam paling nggak denger. Yang dikasih denger siapa doang? Orang-orang kafir doang kan. Orang musyrik ngapain dibohongin begitu? Emang dia udah ngapain? Nah emang dia udah musyrik. Ya, harusnya dikasih dengar orang Islam dikasih dengar juga. Justru orang Islam ini yang beriman yang perlu diapain lagi? Yang perlu digoyang lagi keimanannya. Ada orang-orang kafir dikasih dengar lah, dia mau justru mereka jadi pada ngapain? Justru jangan-jangan jadi pada beriman. Begitu. Ya, jadi
nggak logis, nggak masuk akal nih cerita ini. Masalahnya riwayatnya ada, masalahnya itu. Riwayatnya ada. Dan hadis itu kan kalau dhaif, kalau saling jalannya banyak bisa jadi apa? Bisa jadi dipakai buat bisa dipakai landasan juga. Menurut Ibnu Hajar begitu. Tapi apakah semua ahli hadis setuju pendapat Ibnu Hajar itu kalau hadis-hadis yang dhaif itu kalau bergabung bisa agak juga. Dhaif tetap aja dhaif, mau jalannya banyak ya tapi dia ngapain? Dia dhaif gitu. Jadi nggak semuanya setuju dengan pendapat dhaif itu bisa saling bahu-membahu akhirnya jadi layak di ihtijaj jadi dikit lagi sampai kultu. Wa qala Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhu ma alqa syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'al ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Terus Falamma bayyana Allahu qada'ahu wa bara'ahu min syaddi syaitan min syaddi syaitani in qalabal musyrikuna bidalalatihim wa adawatihim al-muslimina wa syaddu alaihim wa hadha idon mursalun. Falam wa fi tafsir Ibn Jaririn an Zuhriyya an Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham nahwu wa qad rahul Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi fi kitabih Dalailin Nubuwati. Dalailun Nubuwati. Itu nama kitab Baihaqi itu. Falam yuksi bihi mengijazahkan yuksi apa masalah ajaza yujiz Falam yujiz bihi Musa bin Uqbata sahu min ghazihi binahwihi qala waqad rawaina an Abi Sa'qa hadhil kisah. Dan sungguh meriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi pada kitabnya Dalailun Nubuwah, maka ia tidak mengijazahkan dengannya oleh Musa bin Uqbah akan lanjutannya terus daripada Maghazi. Itu nama kitab Musa bin Uqbah. Jadi kitabnya itu Maghazi Musa bin Uqbah namanya. Besok kita baca nih pendapat Ibnu Katsir gimana nih tentang kisah-kisah ini. Ibnu Katsir kan ahli hadis juga, dia bisa ngelihat hadis ini gimana sih sebetulnya, benar apa kagak kejadian yang pernah terjadi seperti itu. Tapi bukan berarti seorang Rasul nggak bisa digoda setan. Ya Rasul bisa digoda sama siapa? Sama setan. Nabi Adam digoda. Nabi Ayub, ini masanya syaitan. Digoda siapa itu Nabi Ayub? Sama setan. Bisa. Rasulullah lagi sholat digoda sama iblis, sama setan. Ya? Ditangkap sama Rasulullah. Tangkap. Diikat. Diingat Nabi Sulaiman tuh. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun baik sebelumnya maupun setelahnya, dilepasin akhirnya. Padahal Rasulullah pengen nih iblis jadi tontonan. Jadi pas pagi-paginya orang pada sholat subuh jadi tontonan. Oh tuh iblis ditangkap oleh Rasulullah gitu. Tapi dilepasin Rasulullah. Artinya itu Rasulullah lagi sholat bisa diapain? Bisa digoda. Nah, tapi kalau masalah dia lagi dapat menerima wahyu, ngebaca ayat Quran terus setan tahu-tahu nyisipin itu, nah itu yang susah diterima oleh akal. Kan kalau gitu setan bisa ngarang Quran dong. Iya bisa bikin ayat-ayat yang serupa dengan Quran. Kan kalau kita lihat tadi ayat-ayatnya tilka quranikil ula udah mirip-mirip apa? Mirip-mirip Quran. Berarti setan bisa juga dong ngarang Quran gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.